Hai Sobat UNES, balik lagi di podcast UNES. Kali ini bersama Hendra Wijaya, kita akan membahas tentang investasi. Dan saat ini kita sudah terhubung dalam platform Zoom dengan seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Selamat datang Pak Andi Wijayanto. Selamat datang Mas Sakna. Bisa disapa dulu Sobat UNES, Pak Andi Wijayanto. Halo Sobat UNES, gimana kabar semua? Semoga sehat-sehat semua. Saat ini Pak Andi Wijayanto sibuk apa ini Pak Andi? Alhamdulillah sekarang masih mengajar di jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi UNES dan semester ini akan mengampu mata kuliah pasar modal juga. Tepat sekali Pak Andi. Sebetulnya investasi itu ada beberapa macam Pak Andi. Baik, jadi kalau kita berbicara investasi tentunya ada berbagai instrumen investasi yang bisa didalami oleh para sobat milenial. Jadi sekarang bisa investasi real, baik saudara mahasiswa ingin membuka usaha dan sebagainya, kemudian investasi di pasar keuangan, pasar finansial, bisa lewat pasar modal, dan salah satunya yang lagi marak sekarang ini, yang lagi rame, yang cocok untuk generasi milenial adalah investasi di instrumen saham, di surat berharga saham. Nah, untuk saham sendiri Pak Andi, sebetulnya kalau saham itu lebih cocok kita bilang apa sih Pak Andi? Kita minjemin orang atau gimana Pak Andi? Baik, kalau kita berbicara untuk instrumen membeli saham, berarti kita membeli surat kepemilikan perusahaan. Jadi kita termasuk menjadi salah satu pemilik perusahaan. Jadi misalkan nih Mas Nana memakai produknya Telkom. Jadi Mas Nana kalau membeli sahamnya Telkom berarti termasuk Mas Nana pemilik saham dari perusahaan Telkom. Jadi surat kepemilikan perusahaan untuk saham itu. Ya? Oh, berarti jadi kalau saham itu kita jadi pemilik dari perusahaan itu. Betul Pak Andi? Betul, cocok sekali. Jadi luar biasa. Yang disukai oleh mahasiswa ini yang lagi tren di jurusan manajemen, mahasiswa UNSAF. Kebetulan di Fakultas Ekonomi ada komunitas investasi penggerak pasar modal namanya UNSAF. Sudah sering mendapatkan penghargaan berbagai macam di tingkat nasional. Jadi mereka suka membeli saham karena ingin ikut RUPS. Ya, ini lagi marak. Jadi rapat umum pemegang saham. Jadi mereka bisa bergabung dengan para investor-investor yang ada, dan sebagai pemilik perusahaan mereka juga ikut mendapatkan fasilitas seperti mendapatkan souvenir dan makan siang gratis di hotel. Itu biasanya yang menarik bagi mahasiswa. Oke, menarik sekali Pak Andi. Berarti kalau kita membeli saham artinya kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Sobat-sobat UNES yang saat ini mungkin mengkonsumsi produk-produk dari perusahaan tertentu, kalian jangan cuma jadi konsumen aja, jadi bisa jadi pemilik perusahaan. Betul Pak Andi? Betul, cocok sekali Mas. Betul sekali. Terus waktu yang tepat untuk kita menjadi seorang investor atau pembeli saham itu kapan sebetulnya Pak Andi? Oke, jadi kalau Sobat UNES mau belajar untuk membeli saham, saat ini adalah saat yang tepat. Jadi tidak ada, kita nggak usah nunggu-nunggu waktu yang tepat. Saat yang tepat adalah saat saudara mau mulai terjun, ya. Jadi mulai terjun untuk belajar berinvestasi. Jadi ketika saudara membuka akun dan masih bingung caranya untuk beli saham nanti gimana, jangan khawatir. Nanti ketika saudara sudah membuka akun, saudara akan dibekali informasi oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu ada namanya Sekolah Pasar Modal. Jadi gratis. Jadi saudara ketika sudah buka akun di galeri investasi, contohnya bisa main ke galeri investasi di manajemen di Fakultas Ekonomi UNES, saudara bisa buka akun di situ, nanti akan dapat pelatihan terkait pasar modal, teknik-teknik untuk membeli saham seperti apa. Jadi begini Pak Andi, kalau saya sebagai mahasiswa itu mungkin secara finansial itu masih pas-pasan ya Pak Andi. Jadi setiap Senin saya makan, Selasa, Rabu puasa, Kamis baru makan lagi Pak Andi. Jadi kalau untuk bisa investasi itu minimal harus punya uang berapa Pak Andi? Oke, jangan khawatir Sobat UNES. Jadi untuk berinvestasi di pasar modal tidak diperlukan banyak modal. Jadi saudara cukup dengan Rp100.000 itu sudah bisa membuka akun dan sudah bisa langsung membeli saham-saham yang nilainya sesuai dengan deposit yang saudara sudah bayarkan tadi. Jadi jangan khawatir dengan 100.000, nanti ketika besok bulan berikutnya dapat dana lebih, misalkan dapat bisa menghemat pengeluaran sehingga sisanya bisa diinvestasikan lagi, di top up lagi. Nanti kelamaan ketika saudara konsisten untuk berinvestasi, lama-kelamaan dana saudara yang saudara kelola untuk investasi akan bertambah sendiri. Jadi jangan khawatir.
dimulai dengan 100.000 sudah bisa buka akun. Oh, jadi hanya dengan 100.000 ya Pak Andi ya? Ya. Dan kalau saya lihat itu banyak sekali sekarang platform-platform untuk kita bisa membeli saham ya Pak Andi. Betul. Terus untuk memilah mana platform mana yang aman atau yang berbahaya gitu gimana Pak Andi? Oke, betul, menarik. Jadi di sini Otoritas Jasa Keuangan seringkali sudah menerbitkan pengawasan terhadap investasi-investasi platform yang ada di pasar atau ada yang sudah beredar di aplikasi Google Platform dan sebagainya, dan itu akan di screening oleh OJK. Dan yang Sobat UNES harus ketahui, yang aman itu bisa dilihat dari seberapa populer aplikasi tersebut. Contohnya yang lebih selain di perusahaan sekuritas, tentunya ada banyak sekali platform e-commerce yang juga menawarkan produk investasi. Contohnya ada di Tokped, Bukalapak, dan sebagainya. Saudara bisa beli investasi di reksadana. Itu juga salah satu instrumen investasi juga. Kemudian saudara bisa membeli emas sebagai sarana instrumen investasi juga lewat aplikasi e-commerce yang ada Tokped dan sebagainya ada. Itu sudah mudah. Bagi generasi milenial itu enggak masalah. Jadi Sobat UNES sudah mudah untuk berinvestasi, enggak ada kendala lagi sekarang. Oh, berarti enggak hanya di perusahaan sekuritas ya Pak Andi ya? Bisa di e-commerce ya? Ada beberapa yang sudah mendapatkan izin pertentuannya reksadana dan emas itu tadi contohnya. Terus ini Pak Andi, jadi saya ada sedikit kebingungan ini Pak Andi. Ya, kalau di e-commerce bisa kita beli reksadana, terus ada emas dan lain sebagainya. Mungkin bisa Pak Andi jelaskan perbedaan antara reksadana, saham, sama pasar modal itu seperti apa Pak Andi? Baik, terima kasih. Kalau untuk saham sendiri itu adalah surat bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kita sebagai investor ketika membeli saham itu harus membuka akun di perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu adalah mitra untuk kita bisa melakukan transaksi berjual beli saham. Jadi saudara Sobat UNES nggak usah jauh-jauh di Galeri Investasi Manajemen UNES, FE, Fakultas Ekonomi, bisa membuka akun, saudara bisa langsung mendaftar, bisa langsung transaksi. Itu kalau untuk saham. Kan untuk reksadana itu adalah surat berharga yang dikelola oleh manajer investasi, perusahaan sekuritas, yang memudahkan bagi investor pemula yang malas untuk melakukan analisis. Jadi kalau misalkan nggak mau mumet-mumet melakukan analisis saham, itu lebih cocok pakai reksadana. Jadi sudah dipasrahkan membeli unit reksadana, nanti akan dikelola oleh manajer investasi yang ada di perusahaan sekuritas. Gambarannya seperti itu. Oke, terima kasih. Menarik sekali ini Pak Andi. Terus kalau kita punya saham misalnya, punya saham itu menjamin nggak sih Pak Andi? Menjamin masa depan kita. Artinya kita tadi cuma punya uang 100.000 kayak gitu. Itu nanti kemungkinan return-nya itu lumayan nggak Pak Andi? Oke, baik. Yang seperti kita ketahui, Sobat UNES, itu untuk instrumen investasi saham termasuk jenis investasi yang return-nya lumayan tinggi dibanding jenis instrumen investasi yang lain seperti reksadana atau surat obligasi dan sebagainya. Itu saham termasuk tinggi dan juga perlu diperhatikan sesuai dengan hukum investasi itu ada high risk high return. Jadi ketika resikonya tinggi, return-nya juga tinggi. Jadi saudara jangan cuma fokus pada return yang akan diperoleh, tapi juga harus memperhatikan return. Nah di sini saudara juga harus bisa bagaimana untuk meminimalkan resiko yang ada. Jadi saudara bisa melakukan diversifikasi instrumen investasi yang ada. Saudara selain saham juga bisa membeli reksadana atau bisa diberikan instrumen yang lain, mulai dari kecil saja. Jadi ketika saudara konsisten diakumulasi dari sedikit-sedikit, lama-lama dari hasil yang sudah diperoleh dimasukkan lagi. Jadi intinya kalau investasi tidak bisa dinikmati jangka pendek, investasi untuk jangka panjang, minimal 6 bulan ke depan itu sudah termasuk jangka panjang. Jadi tidak bisa memang langsung dinikmati, langsung dapat hasil, kecuali saudara mulainya dengan modal besar. Jadi seperti itu gambarannya kalau mau tertarik di investasi di pasar modal. Dan pengalaman dari mahasiswa manajemen itu banyak sekali yang sudah banyak praktek langsung. Jadi dari hasil mereka mempelajari materi pasar modal langsung dipraktekkan dan sudah mendapatkan hasil, dan alhamdulillah dari hasil tersebut sudah bisa untuk membiayai kuliah sendiri. Jadi nggak perlu minta lagi
kiriman orang tua lagi. Jadi langsung dari hasil trading bisa untuk membeli gadget yang diinginkan, beli handphone baru atau laptop dan sebagainya dari hasil trading. Itu sudah banyak mahasiswa. Mantap sekali Pak Andi. Ya, betul. Dan juga bisa menjadi salah satu profesi ya untuk para generasi milenial. Jadi dengan modal gadget, saudara tidak perlu repot-repot pergi ke kantor dan sebagainya, saudara cukup lewat transaksi saham, bisa dapat return hasil yang sesuai dengan target yang saudara inginkan. Jadi saudara bisa menjadikan pasar modal juga sebagai salah satu profesi yang menarik bagi kaum milenial atau sobat UNES ini. Oke, berarti luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi mahasiswa UNES ini sudah banyak yang bermain di situ dan sudah mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan ya Pak. Betul, rata-rata malah hasilnya lebih tinggi daripada gaji pegawai itu. Itu yang diperoleh oleh mahasiswa, itu sharing langsung dari para mahasiswa saya. Ya, artinya no pain no gain ya Pak ya kalau istilah ini ya Pak ya. Oke, baiklah. Terus kalau kita mau terjun ke situ itu ada strategi khusus nggak Pak Andi? Baik. Supaya kita jangan istilahnya kecemplung atau terjebak dengan investasi terjebak bodong, ya. Jadi di sini perlu sobat UNES ketahui, jangan tergiur penawaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang masih belum bonafit atau masih hanya menjanjikan return tinggi dengan iming-iming return tinggi, tapi belum jelas kinerjanya. Jadi yang aman, perusahaan kalau saudara mau aman, pastikan investasi di perusahaan sekuritas, saudara membuka akun, kemudian transaksi lewat platform yang sudah resmi. Jadi itu yang dilindungi oleh OJK. Jadi biar menghindari adanya investasi-investasi bodong itu. Jadi saudara harus sobat milenial sudah harus meningkatkan inklusi keuangannya dan literasi keuangannya. Jadi literasinya harus sudah lumayan bagus nih mahasiswa kita sebagai agen. Oke. Ya Pak Andi, terima kasih. Terus saya juga pernah dengar ada yang namanya teknik fundamental sama analisis teknikal ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dengar itu. Bisa dijelaskan sedikit Pak Andi tentang kedua teknik tersebut Pak Andi? Baik, jadi Sobat UNES ketika tertarik mau melakukan investasi di pasar modal, tentunya harus punya dua pendekatan tadi. Jadi ada pendekatan analisis fundamental, itu melihat bagaimana kondisi rasio-rasio keuangan perusahaan tersebut, bagaimana kinerja perusahaan tersebut secara penjualan seperti apa, utangnya seperti apa, dan sebagainya, bisa dilihat kondisi fundamental perusahaan tersebut. Ketika dinilai secara fundamental itu bagus, itu layak untuk saudara koleksi untuk investasi. Jadi biasanya kalau saudara sebagai seorang investor lebih banyak menggunakan pendekatan analisis fundamental ini. Jadi uang tidak saudara ambil langsung pakai lagi, tidak seperti itu. Tapi kalau investasi ya sejumlah uang tadi saudara simpan, saudara kelola, sudah nggak usah diotak-atik dulu, biar bekerja sesuai dengan harga pasar yang ada. Jadi itu investasi. Kalau saudara tertarik untuk menjadi seorang trader, jadi trader itu saudara aktif tiap hari atau tiap periode untuk melakukan transaksi, saudara cocok melakukan analisis teknikal, menggunakan cocok dengan analisis teknikal, di mana analisis teknikal itu saudara melakukan analisis tren perubahan harga. Jadi perubahan harga yang ada itu dianalisis. Di sini ada banyak sekali analisis teknikal yang bisa dipakai. Jadi nanti akan diajarkan di sekolah pasar modal, di galeri investasi. Jangan khawatir kalau saudara bingung, nanti sudah akan ada dipandu oleh para UNSAF, jadi anggota UNSAF ya. Jadi UNSAF itu anggota komunitas pasar modal di jurusan manajemen. Jadi nanti akan diajari cara untuk melakukan analisis teknikal, melihat tren harga pasar saham yang ada. Jadi saat kapan yang tepat untuk beli, itu ada sinyal-sinyalnya, sinyal beli, sinyal jual, dan sebagainya, itu nanti akan diajarkan di analisis teknikal. Jadi intinya ada dua jenis analisis teknikal yang juga sesuai dengan masing-masing karakteristik investor. Apakah saudara tertarik untuk jadi seorang investor atau seorang trader? Itu Mas Dana. Oh begitu Pak Andi. Jadi untuk kita bisa melakukan investasi, kita harus tahu teknik-tekniknya ya Pak Andi ya. Dan untuk belajar itu kita bisa belajar ke galeri investasi. Manajemen di itu di UNES Pak Andi? Ya di UNES, di gedung L3, jadi di pojok depan sendiri, dekat
dekat persimpangan itu. Nah, buat sobat UNES yang mau gabung dengan galeri investasi itu prosesnya gimana Pak Andi? Harus mahasiswa UNES kah atau gimana? Bisa umum, bisa mahasiswa. Jadi modalnya hanya KTP untuk identitas, sama membayar biaya pendaftaran untuk nanti bisa dilakukan transaksi. Jadi dari uang pendaftaran nanti akan kembali ke rekening dana nasabah saudara RDN, di mana dana tadi bisa digunakan untuk membeli saham dengan nominal sesuai dengan deposit yang saudara setorkan tadi. Baiklah, tadi Pak Andi sempat menyebutkan ada trader juga. Terus bedanya apa Pak Andi sama trader yang di forex sama yang di ini? Kebanyakan saat ini itu sedang nge-boom Bitcoin, harganya gila-gilaan. Itu bagaimana menurut Pak Andi? Jadi seorang trader itu termasuk jenis investor yang suka melakukan transaksi harian ya. Jadi transaksinya lebih frekuensinya lebih sering dibandingkan seorang investor. Jadi kalau trader mengamatinya sesuai mereka apakah mingguan atau bisa bahkan jaman atau mungkin menit, mereka akan selalu mengamati perubahan harga. Karena dengan adanya perubahan harga yang ada, mereka bisa mendapatkan potensi untuk bisa mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan momen yang tepat saat terjadi perubahan harga tadi. Jadi itu trader, karakteristiknya melihat cenderungan tren perubahan harga saham. Terus tidak hanya saham, tapi juga Bitcoin dan sebagainya. Ya, menarik sekali. Untuk Bitcoin ini Pak Andi, ini harganya bisa melonjak. Apakah itu salah satu investasi yang tepat untuk saat ini Pak Andi? Kalau kita bicara terkait Bitcoin, itu di Indonesia regulasinya belum mengatur terkait cryptocurrency ya, jadi kita masih belum menganjurkan. Jadi karena risikonya juga sangat tinggi, karena belum dilindungi oleh peraturan yang ada di Indonesia. Jadi belum diakui oleh Bank Indonesia sebagai alat transaksi, jadi itu masih sebagai alat spekulasi. Jadi kalau saudara tertarik spekulasi itu cocok, tapi secara regulasi itu belum diatur gitu. Jadi mungkin bisa kita bahas di lain waktu untuk cryptocurrency ya Pak Andi. Sebelum kita akhiri ini Pak Andi, karena sudah lama sekali, hal yang perlu dihindari sebagai seorang investor di pasar modal itu apa Pak Andi? Baik, jadi Sobat UNES, saya bisa memberikan rekomendasi apa saja yang harus saudara lakukan ketika mau berinvestasi. Itu yang pertama, saudara harus konsisten. Jadi konsisten untuk mengalokasikan sejumlah uang untuk saudara alokasikan untuk investasi. Jadi ketika saudara mulai dari sedikit-sedikit, kalau saudara konsisten, lama-lama akan jadi bukit juga, jadi banyak juga. Jadi sudah ada mahasiswa yang hanya modalnya pertama 100.000, lama-lama sudah hampir 2 digit, 3 digit, itu ada, itu sudah ada yang sudah dapat hasil banyak. Kemudian selain konsisten tadi juga yang dihindari itu saudara jangan rakus atau greedy, itu yang menjadi kelemahannya. Jadi greedy, rakus itu seringkali muncul ketika saudara Sobat UNES sudah melihat, wah ini investasinya sudah lagi hijau. Ketika saudara sudah naik, saudara harus konsisten dengan target price yang saudara tetapkan. Jadi saudara mau menginginkan mendapatkan profit berapa persen. Katakanlah ketika sudah mencapai 15% atau 10%, ya sudah saudara langsung transaksi jual saham tersebut. Karena kalau saudara greedy, rakus, mas mau nambah lagi, yang terjadi malah kebalikannya, tidak tambah naik, tambah turun. Nah itu yang sering kali terjadi, yang dialami oleh para investor pemula seperti itu. Kemudian jangan juga terjebak oleh saham gorengan ya. Saham gorengan itu seringkali dimainkan oleh para bandar, pemodal besar untuk bisa mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi ketika saudara tidak bisa mengikuti pola yang ada, saudara kejebak. Jadi saudara kejebak di harga tinggi, investor yang kakap, bandar sudah pada menjual, saudara masih nyangkut di harga tinggi tadi, saudara sahamnya sudah mentok, nggak bisa dijual atau malah sahamnya turun gitu ya. Jadi saudara kejebak di harga tersebut, nggak bisa transaksi lagi, itu saham gorengan, resikonya sangat tinggi ya. Jadi kalau masih pemula, saran saya Sobat UNES jangan coba saham gorengan, karena saya sudah mencoba semua transaksi yang ada, walaupun itu untuk praktek, jadi saya harus coba juga untuk bisa menjelaskan ke mahasiswa. Jadi, oh saham gorengan karakteristiknya seperti ini, gitu. Jadi minimal. Sering jeblok juga ya Pak Andi. Kalau nggak jeblok ya nggak ada pengalaman gitu, jangan khawatir.
Ya Pak Andi, ini berhubungan dengan riset Pak Andi sebagai dosen di jurusan manajemen. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Andi, riset Pak Baik, Andi yang berhubungan dengan saham ini Pak Andi. baik, terima kasih Mas Nah. Jadi saya berkolaborasi dengan mahasiswa bimbingan saya itu untuk melihat bagaimana karakteristik pola investasi generasi milenial di UNES. Jadi bagaimana tingkat literasi investasi mahasiswa di UNES umumnya dan di Fakultas Ekonomi pada khususnya. Jadi ketika kita lihat, oh ternyata mahasiswa UNES itu sudah bisa sebagian besar sudah paham adanya pasar modal dan juga sudah mulai untuk melakukan transaksi, tapi sayangnya tidak konsisten. Jadi mereka hanya mahasiswa Sobat UNES hanya istilahnya menarik di awal, tapi setelah berjalannya waktu mereka nggak konsisten, akhirnya lupa lagi, nggak dilanjutkan. Padahal potensi yang ada di pasar modal sangat besar sekali, dan sayangnya potensi tadi banyak sekali dinikmati oleh investor asing. Jadi investor lokal hanya banyak yang jadi penonton. Jadi jangan sampai seperti itu. Generasi muda Sobat UNES harus menjadi sebagai agen perubahan, harus juga ikut menikmati bagaimana hasil investasi di pasar modal. Jadi literasi keuangan sudah lumayan bagus, tapi perlu ditingkatkan, dan tingkat literasi keuangan di pasar modal di keuangan juga lumayan sudah meningkat di kalangan mahasiswa. Itu hasil riset dari kolaborasi dengan mahasiswa. Begitu Mas Tana. Oke, terima kasih Pak Andi. Terus sebagai dosen pasti Pak Andi selalu update dengan hal-hal terkini Pak Andi. Terus bagaimana sebetulnya keadaan pasar modal di saat ini Pak Andi? Oke, baik, menarik sekali. Sekarang kita lihat banyak berita yang mungkin di Twitter atau di media massa itu ada kasus terkait penjualan GameStop ya. Jadi GameStop itu adalah perusahaan jual beli mainan di Amerika, di mana aslinya secara fundamental perusahaan itu dalam kondisi keuangan yang sangat sulit. Jadi sudah mau bangkrut karena di era pandemi penjualannya merosot tajam, sehingga secara fundamental sebetulnya kondisi perusahaan itu sangat ambruk atau mau kolaps. Tetapi hal ini ternyata dimanfaatkan oleh para pengelola dana mutual fund untuk mengambil untung spekulasi. Jadi mereka menggunakan dana pinjaman, jadi mereka belum membeli saham tersebut, tapi dia membeli saham tersebut dengan pinjaman. Istilahnya para mutual fund tadi menggunakan short selling, jadi menjual saham yang belum dimilikinya. Jadi mereka meminjam dari perusahaan sekuritas, dia menjual harga tertentu, diharapkan ke depan harganya turun sehingga mereka bisa dapat keuntungan. Tetapi tentunya kondisi ini tidak disetujui oleh para komunitas generasi milenial yang terhimpun dalam grup Reddit. Ada Wall Street Bet itu untuk menghalangi niat para mutual fund tadi, untuk menghalangi kesewenang-wenangan investor kakap untuk istilahnya mengendalikan perusahaan kecil. Mereka menggalang para peserta peminat pasar modal tadi untuk membeli beramai-ramai membeli saham GameStop. Ketika mereka beramai-ramai membeli saham GameStop, akhirnya harganya lama-lama naik, dan hal ini ternyata mengakibatkan mutual fund tadi mengalami kerugian. Nah, itu yang terjadi sekarang ini yang lagi in. Jadi saudara harus tahu itu juga termasuk jenis seperti saham gorengan ya. Jadi di sini intinya yang menggoreng bukan bandar, tapi malah justru investor retail. Jadi mereka bersepakat untuk membeli saham tersebut untuk menjatuhkan mutual fund yang memanfaatkan perusahaan tadi menggunakan dana pinjaman tadi. Jadi itu seperti itu kondisi di sini. Update di pasar modal, saudara harus jadi salah satu orang investor yang update dan juga update informasi. Jadi saudara harus tahu informasi seperti apa yang terjadi di perekonomian, di mana informasi tadi akan berdampak pada perubahan kinerja harga saham emiten yang saudara koleksi tadi. Wah, ternyata tidak hanya terjadi di film ya Pak ya. Hal tersebut juga terjadi di dunia nyata ya Pak ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Andi mendukung Nam Dosan atau Han Ji Pyong nih Pak? Ya, saya kurang update drakor Mas. Oke, sebelum podcast kali ini kita akhiri, mungkin ada
1-2 pesan dari Pak Andi buat Sobat UNES yang sedang menonton acara ini. Baik, Sobat UNES generasi milenial, saudara sebagai generasi pembaru harus sebagai bisa menangkap peluang yang ada. Jadi di sini di dunia pasar modal itu memberikan suatu peluang yang menarik bagi para generasi milenial untuk bisa mendapatkan sumber penghasilan secara mandiri. Jadi saudara tidak perlu kerja ke orang lain, tapi berbekal dengan gadget saudara, saudara bisa melakukan transaksi jual beli saham sesuai dengan target keuntungan yang saudara sudah tetapkan. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu profesi yang menarik bagi generasi milenial. Oke, manfaatkan terus waktu saudara untuk terus berkegiatan positif dan jadikan investasi itu sebagai gaya hidup generasi milenial. Baik, bagi generasi milenial menyongsong kebijakan dari Mas Menteri Pendidikan terkait ke kurikulum Merdeka Belajar. Di sini di jurusan manajemen menawarkan mata kuliah pasar modal untuk bisa diambil oleh mahasiswa dari berbagai jenis konsentrasi yang ada di UNES. Jadi mahasiswa UNES kalau mau belajar pasar modal bisa mengambil mata kuliah pasar modal tadi di jurusan manajemen. Jadi untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar. Itu Mas tambahnya. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan di podcast UNES kali ini. Dan buat Sobat UNES, jangan lupa tetap dengerin YouTube Podcast UNES, ada di IG dan Spotify juga. Saya Hendra Wijaya undur diri. Dadah.